Pada masa sekarang ini, saat yang namanya keheningan adalah sesuatu yang sangat mahal. Kita seringkali sangat sulit menemukan waktu di mana kita benar-benar bisa hening untuk mendengarkan diri kita sendiri atau untuk datang di hadapan Allah dan bersujud dalam doa. Sesekali kita mungkin tergerak untuk berdoa, tetapi seringkali juga handphone kita terus berdering, message terus masuk, ting tong, ting tong, ting tong, dan Anda keheningannya terpecah. Pernahkah Anda menyadari bahwa saat hening seperti itu adalah sesuatu yang menjadi dimensi yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia? Kita ini bukan hanya punya fisik aja, bukan hanya punya tubuh, bukan hanya punya dimensi kejiwaan atau psikologis, tapi kita punya dimensi spiritual, kerohanian. Dan dalam dimensi ini kita bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Saat hening, saat kita berdoa, kita sebenarnya masuk ke dalam dimensi spiritual kita ini. Mungkin ada yang bertanya, dan pernah ada yang bertanya pada saya, apakah doa itu dapat menguatkan di saat sulit? Seringkali kita membatasi doa hanya untuk mencari solusi untuk persoalan kita. Tapi tidak apa-apa. Doa adalah saat di mana kita dapat berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita persembahkan apa yang menjadi pergumulan hidup. Banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensial kita dapat ajukan. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa sih ini menimpa aku? Tuhan, kenapa aku dilahirkan dalam keluarga ini? Dan seterusnya. Tetapi fungsi doa jauh melebihi itu. Doa adalah pondasi hidup kita. Doa adalah sebuah jalan untuk menemukan hakikat diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Untuk apa kita hidup. Dan doa juga dapat menjadi jalan di mana kita menemukan inspirasi kita, dapat menemukan apa yang menjadi misi hidup kita. Dan dalam keheningan itulah kita menemukan apa yang menjadi kekuatan kita ketika menghadapi begitu banyak arus atau mungkin menghadapi gelombang kehidupan yang seringkali tidak mudah. Injil kita hari ini bercerita tentang bagaimana Yesus juga menghabiskan waktunya untuk hening di hadapan Bapa dan berdoa. Ia mengatakan, sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Yesus punya tempat untuk berdoa. Punyakah kita juga tempat untuk berdoa? Punyakah kita waktu untuk berdoa? Yesus menggunakan semalam-malaman berdoa kepada Allah. Dan dilanjutkan keesokan harinya, ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya dan memilih ke-12 rasulnya. Yesus saja mempersiapkan dirinya untuk memilih sahabat-sahabatnya, para rasulnya yang akan sevisi dan semisi dengan dia mewartakan Injil. Anda tahu, inilah pentingnya kita juga berdoa. Kita menemukan siapa diri kita, dan seringkali kita juga membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Mohon bantuan supaya Dia mengirim orang-orang yang akan menolong kita, menopang hidup kita, menjadi teman perjalanan hidup kita untuk mewujudkan harapan dan impian kita, untuk menemukan kebahagiaan kita, untuk mengatasi begitu banyak rintangan yang kita hadapi, menjadi penolong, tapi juga sekaligus menghantarkan kita untuk semakin menemukan diri kita yang sejati. Berilah kesempatan bagi dirimu untuk masuk dalam keheningan. Di sana, dalam dimensi terdalam hidup seorang manusia sebagai makhluk spiritual, Allah menjumpai kita
dan kita mendengarkan suaranya. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk membimbing kita, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.